dari kekristenan itu cukup jelas. Tetapi mungkin saudara-saudara Muslim ini belum mengerti, belum paham tentang hal kekristenan. Terus mereka menggali, itu tidak ada masalah. Kita hanya Enggak, tadi bisa aku udah paham, Brother Frankie. Jangan di framing aku nggak paham. Brother Frankie tadi kan udah dibilang, memang penyaliban itu adalah Romawi. Itu udah clear. Clear, sip. gini. Jadi saya sambung sedikit bahwa salib itu kan Oh, boleh, boleh. sudah lama ya. Artinya simbol salib ini kan telah lama muncul ya, sebelum munculnya agama Kristen. Bahwa simbol salib ini Ah, telah pinter. ya kan telah berabad-abad ya, kan ini sudah lama, isinya kaum pagan ini itu kan sudah digunakan dalam ritual keagamaan umat agama Ah, ajaran paganisme ya, sebelum abad sip. ke-7. Nah, dengan Tuh, Bu demikian Roli dengerin Frankie. simbol-simbol dari agama mereka, karena pada hakikatnya simbol ini membawa oleh orang Hindi menuju Romawi sebelum munculnya agama Nasrani. Namun setelah berabad-abad kemudian simbol salib ini menjadi simbol keagungan bagi mereka dan simbol yang suci, dan umat Kristiani menggunakan simbol ini untuk kegiatan beribadah, dan salah satunya karena Yesus disalibkan itu adalah salah satu hukuman bagi Yesus Kristus itu sendiri, sehingga peristiwa itulah yang dikenang, maka simbol-simbol itu dipakai sebagai satu tanda kemenangan kayak gitu. Jadi kalau untuk mengubah hukum Taurat menjadi hukum Romawi itu sih tidak, Abang. Enggak, kan yang dibilang itu membatalkan hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat. Kan yang dibahas itu selalu itu gitu. Cuma kalau kita kritisi ketika kita lihat, tidak ada yang membatalkan. Bahkan menggenapi perjanjian lama itu digenapi oleh perjanjian baru gitu loh, paham? Memang kalau dikasih ini tahu dibaca paham, loh. itu kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya, itu paham gitu. Tapi Ini bagi kami sangatlah paham. Yesus adalah Tuhan. ini lihat loh, ini loh, mana tadi Efesus, salah. Nah, ini Efesus loh, ini Efesus 2 nomornya 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah, tuh Bu Roli baca sendiri kalau nggak percaya. Nggak percaya. Saya tetap percaya kepada Alkitab. Oke, kalau kita buka dari sini gimana? Saya Kalau misalnya aku keluarin dari sini, saya tetap percaya dengan kalau aku pakai ini, percaya nggak kalau aku pakai ini? Satu kesatuan dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan Iya. satu pun tidak ada yang bentrok, dan satu pun tidak ada yang Oke. digenapi. Dengar, satu lagi yang belum digenapi. Dengar, satu lagi Kalau yang aku belum pakai ini, digenapi. percaya nggak kalau aku pakai ini? Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput orang yang percaya. Itu yang belum digenapi, paham? Ya udah, Itu yang belum ya. digenapi. Kalau aku pakai ini, percaya nggak kalau aku pakai ini? Percaya nggak? Bu Roli, percaya nggak kalau aku pakai ini? Nggak Kita buka kelihatan, Efesus nggak kelihatan. 2:15. Ini loh, di sini loh, masa nggak kelihatan? Membaca Alkitab itu jangan comot-comot, jangan dicomot-comot dari awal kejadian. Jadi kejadian pertama sampai ke Wahyu itu sangatlah berkorelasi. Jadi jangan comot-comot. Nah itu. Ketika kami menyatakan itu, jangan dijeda. Jadi ketika kami menyatakan itu dan orang-orang yang tidak percaya maka mengatakan itu adalah suatu kebodohan. Nah, itulah bagi orang-orang yang tidak percaya. Tapi saya yakin dan percaya suatu saat nanti akan dibukakan hati dan pikiran kamu jadi hidayah. Ingat dan Ya. percayalah. Apa yang bodoh itu apa maksudnya? Yang bodoh itu apa tadi? Coba diulang. Yang kami beritakan, Yang bodoh itu apa tadi? Yang Tuhan Yesus sampaikan, pemberitaan Injil itu adalah merupakan suatu kebodohan bagi orang yang tidak percaya. Ingat, tetapi kalau Roh Kudus sudah Bagi yang tidak percaya. ya sama seperti yang kamu itu. Jadi Nah, itu yang kebodohan. tidak percaya Kristus itu bodoh gitu ya? Yang tidak percaya Kristus itu bodoh gitu ya? Suatu kebodohan, bukan bodoh. Suatu kebodohan, bukan bodoh. Paham? Paham? Coba. Tapi kenapa yang tertulis kok nggak gitu ya? Coba kita lihat di sini ya. Ini 1 Korintus
Ya, 4. puji Tuhan, kamu membaca Alkitab setiap hari. Semoga Coba. Tuhan membukakan hatimu. Coba kalau 1 Korintus 4. Ini gimana maksudnya ini? Ya, bacakan aja, bacakan. Saya nggak kelihatan dari sini. Amin. Alhamdulillah sudah dibukakan. Alhamdulillah. Nah, ini coba disebut. Enggak, ini masih nggak kelihatan. Bacakan aja, Coba saya Brother lihat Frankie dari ditolong sini. dibacakan. Bacakan. Saya nggak ada Alkitab di depan saya di kamar. Coba bacakan aja. Oke, Brother Frankie tolong dibacakan, Brother Frankie. 1 Korintus 4 ayat 10. Ini. 1 Korintus 4 10. 1 Korintus 4 10. Ini yang di sini aja, yang di sini aja. 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 4. 4 10. Ya. Ini loh. Ini loh. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Nah, kami lemah, tetapi kamu kuat. Sip. Kamu mulia, tetapi kami hina. Yes. Alkitab Oke. itu harus dibaca secara Katanya kebodohan bagi yang tidak percaya Kristus. Tapi kok di sini gimana nih? Gimana tuh? Siap. jangan dicomot-comot. Gimana tuh? Itu berbicara tentang kerendahan. Ini nggak dicomot ini. Ini nggak Jadi di. Paulus itu lagi berbicara tentang kepada jemaat di Korintus tentang bagaimana menjadi. Suruh baca nggak mau. Iya, kalau saya harus ini dulu. Kalau kita baca harus konteksnya harus benar. Disebut bahwa Paulus mencatat berbagai pencobaan yang dialami oleh para rasul, ya. Jadi memberikan tempat masyarakat bahwa Allah telah menetapkan para rasul untuk menjalani kehidupan yang penuh penderitaan. Jadi untuk dilihat oleh dunia, oleh para jemaat, kayak gitu. Jadi Paulus menyebutkan kekurangan, bahkan pada saat menulis surat ini pun hal-hal seperti makanan, minuman, dan pakaian layaknya ia dihina. Itu adalah satu kebodohan, kayak penghinaan kayak gitu. Sekalipun dia dianggap bodoh dan sebagainya, tetapi dia merasa berharga gitu, dengan mewartakan kebenaran Yesus itu sendiri. Jadi, Nah, di mana tertulis berharga di situ? iya, dari perkataan itulah Di mana tertulis berharga? Pak, Dibaca secara keseluruhan baru mengerti. Kalau kita cepat mengerti itu. Aduh. Sebetulnya dari situ kita bisa memahami. Jadi pada saat sisa penderitaan itulah merupakan satu penunjukan khusus kepada pelayan rasulinya. Itu juga sesuatu yang lazim bagi semua orang yang percaya, yang dipersatukan dengan Kristus. Jadi mereka berkobar-kobar untuk mewartakan kebenaran dalam wujud penderitaan, penghinaan. Maka di situ kebodohan itu merupakan suatu penghinaan. Sekalipun mereka dianggap bodoh, tetapi mereka meyakinkan diri mereka bahwa mereka menang. Amin. Makanya itu. Amin. Jadi itu saudaraku. Oke. nah tapi gua nggak bohong kan? Gua nggak bohong kan? Rendahkan hatimu supaya pemberitaan ini tidak menjadi kebodohan bagi kamu gitu loh. Rendahkan hatimu, jangan keraskan. Lah tadi Rendahkan dibilang kami hatimu. bodoh oleh karena Kristus. Tadi dibilangnya gitu loh dalilnya. Bukan Gimana karena sih? Kristus. Bukan karena Kristus, artinya Lo setelah tadi tertulis. Oh, diartiin. Nggak mau kalau pengertian kayak gitu. Kalau pengertian kan buroli kalau gitu. Kalau gitu, kalau kayak gini kan mending perkataan buroli aja ditaruh di belakang kitab Wahyu kalau mau. Baca semuanya, baca benar-benar pahami, rendahkan hatimu, minta Roh Kudus bagaimana. Oke, nanti kita baca lagi. Tadi Bu Roli bilang tidak ada tertulis membatalkan hukum Taurat ya. Coba Bu Roli ini, coba dibaca dulu. Baca, tidak nampak, aku tidak nampak, mata sudah minus. Oke, coba Brother Shalom dibacakan, yang Kristen yang baca supaya nggak disangka bohong-bohong. Tidak ada bohong-bohong di Alkitab, sempurna, sesempurna. Enggak, maksudnya mungkin. nanti aku yang baca, nanti disangkanya aku bohong gitu loh. Silakan Shalom. Dengar, asumsi seorang boleh salah, tapi Alkitab tidak akan pernah salah. Ini dibaca tolong. Di mana tuh? Oh, kurang gede ya, tunggu. Di Galatia. Di mana? Enggak, ini Efesus 2, nomor 15. Efesus 2.
Efesus berapa? 2 Nomor 15. 2:15. Kita baca sebelumnya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Yang ke-15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Stop. Bu Roli minta maaf, Bu Roli. Tadi bilang katanya nggak tertulis di Alkitab membatalkan hukum Taurat. Minta maaf, minta maaf. Terus yang Minta dibatalkan maaf apa? dong. Menurut pemahaman kami seperti Enggak. menurut, Yang dibatalkan kan ini. menurut pemahaman Ini kami. nih. Tidak ada yang dibatalkan. Tidak ada yang Lah, dibatalkan. ini tertulis loh. Justru mempersatukan. Masih ngeyel dia. Dengar. Ini loh tertulis. Taurat, Coba Frankie Brickton dengar. tolong di ini dulu. Ini bebal ini. Iya, memang ada ayat Dengar. yang tapi harus Oke, kita sebentar, Jadi kita sebentar, lanjut. sebentar Kita Pak harus Frankie, tunggu Pak. dulu. Siapa tadi yang bacakan ini? Hukum Ya, Bu Ruli. Taurat tidak Frankie, ada yang Pak Frankie dibatalkan, tetapi digenapi. Dengar, hukum Taurat itu diberikan pada waktu itu kepada Yahudi, umat Israel. Ya udah buang aja Efesus 2:15 Jadi, dibuang aja. Oleh karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib, itulah yang mempersatukan kita menjadi satu dengan yang di perjanjian lama itu, karena kita bukan umat Israel, Itu maka Bu, kita Bu, dipersatukan. yang menggenapi Karena itu kita Yesus. sebenarnya Kalau bukan kata umat Paulus dia pilihan. membatalkan umat gitu, Bu. pilihan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Benar Frankie, Jadi tolong dong hukum Taurat diajarin Bu Roli ini kok masih bagi bangsa membantah apa yang Israel. tertulis ya. Ini Hukum antikristus Taurat atau itu gimana ini? bagi bangsa Israel. Pahami, pahami benar-benar saudaraku. Pahami, rendahkan hatimu dulu, rendahkan hatimu, pahami dari kita. Iya, merendahkan hati juga jangan ngefitnah apa yang tidak tertulis dong. Ini udah tertulis, jangan difitnah. Jangan difitnah. Itu namanya bukan membatalkan. Emang di dalam situ. Lah ini tertulisnya apa ini? Berenang. Tertulisnya ini berenang. Apa ini tertulisnya? Membatalkan kan? Coba bacakan ulang. Frankie Brickton silakan. Efesus 2:15 tadi dibacakan. Tidak ada yang membatalkan, tidak ada yang dibatalkan, tetapi digenapi. Paham? Ingat. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Saudaraku, jangan dicomot-comot. Ini mau dicomot, mau dibaca dari Kejadian sampai Wahyu, ini nggak akan tergantikan kata-kata membatalkannya ini loh. Hukum Taurat diberikan hanya udahlah, udah guncang dah, udah guncang dia. Itu pernyataan. Udah guncang. Taurat hanya diberikan kepada bangsa Israel. Jadi tidak ada yang dibatalkan. Turunkan ego dalam doktrin, Bu Roli. Turunkan ego dalam doktrin, kosongkan diri untuk membaca, Bu Roli. Ibu Roli. Rendahkan hatimu, Bu Roli. Terima yang tertulis. Tidak ada yang dibatalkan. Paham? Baca benar-benar. Wah, ini angkuh ini. Perperikop, pahami sejarah Israel. Jangan menyombongkan diri dengan pemahaman yang tidak tertulis. Pahami Jangan menyombongkan diri. Baru. Itu kejahatan di mata Bagaimana Tuhan. Perjanjian lama itu digenapi dengan perjanjian baru seperti apa? Kamu harus lihat sejarahnya. Ya, aku melihat Efesus 2:15. Efesus 2:15 di sini membatalkan hukum Taurat, tertulis ini. Udah kelar. Oke, begini. Jadi kalau kita baca ayat sebelumnya di 14 itu begini. Karena dialah damai sejahtera, oke? Dialah damai sejahtera, dia itu Tuhan Yesus itu sendiri. Kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, yang istilahnya hukum-hukum yang terjadi di bangsa Yahudi itu, itulah yang ditiadakan artinya dengan lahirnya, dengan datangnya Yesus memberikan suatu pemateraian yang baru. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Kalau itu ia telah membatalkan. Ya, jangan. Bu Roli.
Tuh. Ia telah membatalkan Dengerin, hukum dengerin. Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Oke, dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk Aminin Bu Roli, aminin. dengar dulu, untuk menciptakan kedua Tidak. menjadi satu. Jadi dia menjadikan satu. Jadi Tidak bukan- mau. dia men- Ibu Loli mang Tidak- tidak mau. Jadi dia bukan membatalkan jelas tertulis, absolut, Loli. tetapi dia menjadikan keduanya menjadi satu. Jadi dia tidak ada. Benar sekali. Oke, ini ya udah ini 2023 direvisi ya. Saya gini lah, Bang. Dengar, Bu. Dengar. Saya Tolong datang direvisi bukan- ini. Saya datang bukan membatalkan hukum Taurat, tapi menggenapi. Maka ada Bagus sekali. Is the best. menciptakan Lah terus ini gimana jadi Efesus? Aku tuh lebih percaya Paulus daripada Yesus loh. Paulus tuh lebih menjelaskan. It is Jadi it is good. manusia baru di dalam manusia menjadi satu. Jadi Taruh dulu, izin dulu, gantian. itu mengadakan damai sejahtera. Ya, udah, stop dulu ya. Benar sekali saudaraku. Benar Jadi di sekali sini- saudaraku. Pemahamanmu di sangat sini bagus. itu sudah jelas tertulis Ya. di sini. Sip. Sangat jelas tertulis yang dibatalkan itu hukum Taurat. Jadi yang membatalkan hukum Taurat adalah mayat Yesus. Begitu loh. Bukan begitu tertulis. Bang Andi. Bukan begitu Loh. Bang Andi. Yesus mati. Bang Andi Yesus, kita dengerin dulu Bang. Gimana kok bukan begitu ini? Aduh, open cam lagi Dengerin nih. ya. Gantian dong bicara. Saya dari tadi nungguin loh. ini pemahamannya sangat berbeda. Makanya pengertian bahasa Kenapa Dikit sih aku selalu tutup. dibantah itu? Izinkan saya dulu ngomong Pak. Setelah saya bicara baru Bapak lagi bantahnya gitu loh. Itu ya. Oke, Di situ lanjut. ada dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya adalah Aduh, Yesus mati, sinyalnya kan. hukum Taurat batal. Artinya lagi adalah mayat Yesus membatalkan hukum Taurat. Jangan dipersulit bahasa Indonesianya gitu loh. Setuju ya ditekan ya? Setuju? Jangan konsepnya bukan begitu. Nah, itu Konsepnya tertulis. Konsepnya tidak begitu. Baca per Tertulis, perikop. Bu. Baca per perikop. Baca. Coba Ibu yang baca. Sampai Coba Ibu tuntas. baca satu perikop. Coba Jangan Ibu baca. dicomot, jangan dicomot, jangan dicomot. Jangan dicomot. Ya, Ibu coba Rendahkan baca. hatimu. Coba baca. Tidak nampak, saya tidak nampak dari sini. Tidak Ya, nampak kalau saya begitu dari sini. Ibu nggak Minus. usah kalau nggak bisa baca. Minus, mata saya minus. Ya udah jelas itu Bu. Tidak ada yang dibatalkan, tetapi itu ada kata membatalkan, Bu. menggenapi saudaraku. Membatalkan. Hukum Taurat itu, Membatalkan hukum Taurat kok itu menggenapi. diberikan kepada bangsa Israel. Emang saya bangsa Israel kan tidak? Ya kalau begitu saya tanya Ibu Roli dulu. Ibu Roli Oke, masih silakan. pakai hukum Taurat atau tidak? Tetap pakai, tetap pakai. Kenapa lu pakai itu kan untuk Israel? Kita kan sudah dipersatukan dalam Yesus Kristus. Ya ampun, nggak baca ya semua. Jadi sampai Ibu ke bawah Roli itu. bersatu dengan mayat. Bukan bersatu dengan mayat, itu sudah dipersatukan. Artinya begini, Apa itu? kalau misalnya, coba hukum Taurat itu apa saja? Coba hukum Taurat itu apa saja? Hukum Taurat itu apa saja? Hukum Taurat itu apa saja? Apa saja? ada 5. Ada berapa? Ada 5. 55 pula lagi. Terus berapa? Makanya jangan sembarang, saudaraku. Hukum Taurat berapa, Bu? Jangan mispotnya Ada ya, 10. berapa? Ada 10. Nanti Itu cari di 10 situ ada. perintah. Ya itulah hukum-hukum Taurat. Ya di perjanjian lama Beda itu dengan ada ulangan, Benar. ada Itu namanya kejadian. saudaraku, itu namanya kitab Taurat. Nah, makanya jangan salah. Kitab Taurat Harus bukan hukum benar-benar Taurat. dipelajari. Kitab Kitab Taurat dengan bukan hukum Taurat, Bu. beda. Hukum benar, tapi itu kan ada hukum, ada 10 kitab. perintah kitab. Tuhan itu, Bu. Dengerin Bu Loli, dengerin. itu 10 hukum perintah Taurat. Tuhan itu adanya di Kejadian 20 1 sampai akhir. Ya, Itu 10 tetapi perintah ada di Tuhan, kitab jangan Taurat. ada padamu ilah lain. Ya, Jangan itu kan kitab berdusta, Taurat. kuduskan hari Sabat. Ada. Sekarang Ibu Roli Benar, saya tanya. Ibu hukum Roli Taurat ada di kitab Taurat. dengerin. Ibu Roli mengkuduskan hari Sabat nggak? Kena Hari lagi Sabat. lu ya. Kena lagi. Kuduskan hari Sabat nggak? Hari Sabat. Ah, Kuduskanlah hari Sabat. ah. Emang menurut kamu hari Sabat itu hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya. Nah, itu hari keberapa itu kalau Yahudi? Hari Sabtu. Hari apa? Hari Sabtu. Hari keberapa? Ya hari
hari Sabtu, Hari hari Sabtu, hari keberapa? keberapa gimana sih? Hari ketujuh, hari ketujuh, hari ketujuh. Hari Nah, ketujuh, hari Sabtu, hari ketujuh. Nah, oke hari ketujuh, oke. nah, hari ketujuh, hari pertama dan hari ketujuh itu harus dikuduskan juga. Saya tanya, Ibu kuduskan nggak hari Sabtu? Pertanyaannya, Bu. Iya Ibu kuduskan nggak? jelas. Hari Sabtu itu adalah hari ketujuh Iya, saya pada tanya, hari Sabtu Ibu kuduskan atau tidak? hari pertama dan hari Hei, hei, hei. dikuduskan. Bu, Ibu kuduskan nggak hari Sabtu? Dikuduskan. Oke, Ibu pergi gereja hari Sabtu atau hari Minggu? Hari Minggu, hari kemenangan. Siapa yang nyuruh lu ke hari Minggu? Hari Orang hari Sabtu Minggu, suruhnya. hari kemenangan, hari Sabtu, benar, hari Sabtu atau hari ketujuh, hari Ini kena pertama melulu dan nih kalau hari diskusi, kena melulu ketujuh dia. dikuduskan. Hari pertama dan hari ketujuh itu dikuduskan, Nah, bro. Ibu pergi gereja hari apa? Hari Minggu, hari Siapa yang kemenangan. nyuruh? Bukannya kenapa nggak hari Sabtu? Hari Minggu kebangkitan Yesus. Nah, Anda nggak mengkuduskan hari Sabat? Jadi itu adalah Kuduskan kenapa rupanya? saya Kena lagi kan? jelaskan Biarlah orang itu Abang, mengurus. jangan dulu, saya jelaskan sebentar. Kena Jadi lagi kan? itu adalah Kena bagian lagi. dari hukum Kena Taurat. terus. Gini, abang, saya boleh sebentar ya. Jadi ada 3 jenis hukum Taurat ya, bahwa yaitu hukum moral dan seremonial dan yudisial. Iya, dibagi-bagi lagi nih ah. Nah, ini kita mengenal yang namanya hukum Taurat. Itu dari tadi itu ada 10 perintah, itu adalah sebagian. Itu ada bagian dari yang kita sudah ketahui. 10 perintah Tuhan itu masih diikuti nggak? Bang, biar kita bisa runut. Nggak usah diputar, Bahwa Pak. hukum Taurat Oke. itu hukum moral atau 10 perintah Tuhan itu masih dijalankan atau tidak? Itu aja. perbedaan jenis ketentuan hukum dalam Taurat adalah ada sejak hukum itu diberikan. Wish. Kalau kita bicara baca buku Santo Jangan Thomas diputar-putar Aquinas, ah. ini Saya tanya nih, simpel-simpel, jangan dipersulit. Ketiga jenis hukum ini untuk membantu kita Aduh. memahami hakikat Aduh. hukum Taurat agar dapat menangkap konsistensi. Aduh. Nah, dari Pak, ayat-ayat yang kitab Bukan suci. itu. Pak, Nah, dengerin, ini dengerin. yaitu Dengerin dulu, ada Pak. ayat yang menyatakan ini. Nggak Abang. usah ayat. Jadi Gimana kita sih bisa- diskusi kok gini, Abang, diputar-putar? Yaitu ada ayat yang menyatakan bahwa hukum Taurat tidak dibatalkan, tapi digenapi di dalam Iya, Matius. benar sekali. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda, apakah 10 perintah Tuhan itu Anda lakukan atau tidak? Namun ayat lain Aduh. menyatakan Kristus membatalkan Iya dilakukan, hukum iya Taurat dilakukan. Oke. dan segala ketentuan. Ya kalau kita Iya, baca- dengerin dulu, Pak. Nggak usah diputar lagi. Tadi itu udah dengerin baik-baik. Kita maju ini. Iya, makanya Apakah kita 10 bisa perintah mengerti Tuhan? dulu Dengerin, tentang- Pak. Tadi Bapak kan kalau bertanya ngomong terus tentang sendiri, berapa banyak hukum Taurat. ngomong sendiri Gitu. itu tempatnya di gereja. Ngomong sendiri tempatnya di gereja. Dengarkan orang juga bicara. Supaya Anda mendengarkan, jawabannya kena. Gitu loh. Tapi Iya, kalau iya, Anda lanjut, tidak lanjut. mendengarkan orang bicara, Anda bicara terus, mending di gereja. Gitu loh Oke, ya. bertanya bagaimana coba bertanyanya? Ya makanya dengerin gitu loh. Saya itu nggak pernah ngomong panjang loh, Pak. Singkat, padat gitu loh. Untuk Oke. supaya anak kecil itu tidak dibodoh-bodohi gitu loh. Tidak, Oke. bukan tidak dibodoh-bodoh. Kita Nah, perlu sekarang memberikan dengarkan penjelasan saya. sehingga orang Dengarkan bisa mengerti saya. dari mana dasarnya. Dengarkan dulu. Apakah 10 perintah Tuhan Anda masih laksanakan? A. Masih laksanakan. B. Tidak. Ya masih kita Masih. laksanakan tentang Masih hukum. laksanakan. Standby dulu, diam. Apakah Sabat makan itu daging, gitu. hei 10 perintah Tuhan itu ada kuduskanlah hari Sabat. Apakah Anda masih mengkuduskan hari Sabat? Ya menguduskan hari Sabat ya pasti kita menguduskan hari Sabat. Oke, baik. Hari apakah Anda pergi gereja? Ya hari Aduh, Minggu. pertanyaanmu itu bro, menginterogasi aja. Mungkin sebaliknya mungkin kalau saya tanya Kena mungkin dia. gimana perasaan Anda seperti itu, kayak menginterogasi aja. Coba Nah, kan itu fokus ada aja datanya, Bu. pertanyaan itu. Ada Semuanya datanya, Bu. dipertanyakan seperti itu. Semuanya Yang mengkuduskan dipertanyakan. hari Sabat itu, Bu, adalah Itu namanya Anda. mencari celah. Itu namanya mencari celah bagaimana orang menjatuhkan seseorang. Jangan begitu, itu namanya bukan mengedukasi tapi mencari celah.
bagaimana Bagaimana Tuhan saya Yesus mau itu edukasi diolok-olok Anda? gitu. Kalau saya bicara, Anda juga bicara. Apa saya perlu saya khutbah di sini? Anda dengarkan, mau mendengarkan saya edukasi? Mau? Saya jadi dosen. Tidak Oke, perlu silakan berkhotbah duduk. Mahasiswa semua, dosen yang ngomong ya. Dengarkan baik-baik. cucui Tahu, tahu dosen dari mana ya, nih? katanya mau Dari Israel ya? dengerin edukasi. Katanya mau dengerin edukasi. Ya, hukum Taurat itu hanya untuk Israel saja. Yesus datang, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Tidak ada pernyataan di hukum Taurat bahwa hukum Taurat untuk seluruh umat manusia. Hukum Taurat itu diperuntukkan kepada kaumnya Nabi Musa dan Yesus. Tidak ada jalan atau tidak ada hubungannya dengan Kristen hukum Taurat itu. Gitu ya. Jadi hukum Taurat yang berlaku di Yudaisme, Yesus mati Anda batalkan. Ini kan namanya enggak. Anda tidak pakai tapi Anda batalkan. Anda ganti dengan hukum kasih begitu. Nah, giliran kita kejar Anda memakai hukum Taurat, Anda bagi-bagi. Ada hukum seremonial, ada hukum sipil. Seremonial seperti sunat, makan babi tidak berlaku lagi. Karena hari ini kata Paulus segala sesuatu halal bagiku. Sunat juga tidak diberlakukan karena itu budaya Yahudi seremonial. Karena Paulus berkata, Galatia 5 nomor 2, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Jadi apa? Lebih baik sekarang teman-teman Kristen kagak usah lagi pakai Taurat-Taurat segala. Berbahagialah dengan bahasa Yunani perjanjian baru. Di sana Anda bebas berapa saja. Ya, Perhatikan, makanlah bebas, dengar. pergi gereja hari Minggu. Katanya mau dengerin orang khotbah. Katanya mau edukasi. Saya lagi tidak mendengar orang khotbah, tetapi sekarang saya lagi mendengarkan orang yang sedang menyesatkan. Maaf, menyesatkan ya. Ini datanya di Bible ada, Bu. Dengar, perjanjian lama atau hukum Taurat itu dengan perjanjian baru itu sejalan. Sejalan. Di perjanjian lama dengan Yesus Kristus. Perjanjian lama itu Imamat 11:7 babi itu haram. Di perjanjian baru babi itu halal. Sejalan apa tidak? Digenapi, bukan dibatalkan. Digenapi. Nenek lu kiper, Bu. Itu namanya bertentangan, Bu. Bangsa Israel. Dengar. Bertentangan kok sejalan. Dengar. Itu bukan pertentangan. Begini loh. Begini sebentar. Bangsa Israel waktu itu bukan hanya babi loh yang haram. Ya nggak usah yang lain, babi aja nggak usah lu panjangin. Iya, onta juga, Iya, kenapa lu panjangin? Orang bahas babi kok. Ya, kan itu tadi yang diharamkan. Kenapa diharamkan terus? Sekarang Ibu Roli, babi haram atau tidak? Tidak haram, tidak haram. Kalau imamat haram atau tidak? Itu untuk bagi bangsa orang Israel, Bro. Oke, baik. Itu nyambung nggak ke perjanjian baru tuh? Nyambung. Nyambung dari mana? Satu haram, satu tidak. Benar. Tuhan Yesus telah menggenapi karena yang haram adalah bukan yang dimakan. Yang dimakan itu akan turun ke jamban. Yang haram itu adalah yang keluar dari mulutmu, seperti dirimu itu. Yang haram itu kalau dimuntahin, Bu ya. Bukan yang keluar dari mulut gitu loh. Misalnya caci maki. Itu bukan masalah itu kalau suara itu, Bu, bukan ini masalah makanan, Bu, bukan suara. Ini yang dibahas makanan, Ibu bahas dengan suara. Makanya Yesus Kristus ini makanan yang dibahas, dia jawab dengan ucapan. Kagak kena, Bu. Ini Ibu sudah terlanjur terdoktrin sama gereja, Bu. Sudah akut akal Ibu sudah tidak dipakai di sini. Akal sehat Ibu sudah mati gitu loh. Akal sehat Ibu sudah mati, sudah tenggelam dengan doktrin. Ini dibahas tentang makanan, Anda bahas tentang bagaimana pengucapan. Berbeda, Bu. Caci maki, kemudian perseteruan, perkelahian yang keluar dari mulut itu loh. Itu yang paling berbahaya. Oke, kalau makanan, Bu, yang Bu, dengerin, Bu. Kalau babi masuk ke dalam dengerin, Bu. Kalau babi dan anjing masuk ke dalam mulut itu haram atau tidak?
Tidak haram, tidak haram. Tidak haram. Tidak haram. Yesus Tidak pernah haram. nggak makan babi? Nah, emangnya apa sama? Kan dia seperti saya. Berarti Anda bukan pengikut Yesus dong. Haha, kena lagi. Kena lagi. Apa lagi nih ya? Gini Kena Bang, lagi. Dengar. Diam kau, Jadi, diam, kena lagi. Pertanyaanmu, pertanyaanmu, saya kan bukan orang Israel. Pertanyaanmu, saya kan bukan Ya orang kalau Israel. begitu, kalau kau bukan Israel, kau jangan pakai hukum Taurat. Kena lagi. ya, maka hukum Taurat itu digenapi oleh Yesus Kena Kristus. lagi. Orang Kristen. Gini. Kena Karena terus. hukum Taurat itu hukum yang diajarkan oleh bangsa Yahudi adalah hukum yang Kena sangat terus. keras. Nah, oleh karena itu hukum itu digenapi oleh Yesus Kristus dengan kematiannya dia. Maka Oke, ada jadi hukum oke, yang jadi itu jadi digenapi mayat, menjadi tiada jadi kan. mayat Yesus Sehingga- mengenapi hukum Taurat gitu. bukan mayat. Hehehe. Dengan Saudaraku, artinya apa? saudaraku, itu dirimu sudah mengolok-olok itu. Enggak, Gini, kan dirimu pernah sudah jadi mayat bu 3 hari gimana? Jangan Dengan bilang mayat. kematiannya. Gini, kematian Tertulis. artinya adalah itu adalah suatu persembahan. Iya, atau orang kalau mati itu pengorbanan. disebut apa pak? Mayat atau apa? Ya, bahasa memang dia mati, tetapi Ya, itu itu adalah yang suatu mati itu mayat, Pak. pengorbanan. Itu Gini bukan loh, Pak. mayat. Hanya Tuhan, adalah satu hanya Tuhan, hanya Yesus Kristus, hanya Yesus Kristus lah yang tahu pikiranmu ya seperti dari apa. segala Boleh, perbudakan itu. boleh mengedukasi, tapi jangan ini. Pak, Jangan sebentar ya, mengolok-olok. sebentar bu. Hanya Tuhan Jadi Yesus gini, yang tahu pikiranmu ya. Jadi sebentar, Pak ya, Bang. Prengki, Pak Prengki, itu kalau Yesus mati itu 3 hari itu dia jadi mayat atau enggak jadi mayat pak? Iya, saya tidak menyalahkan itu, Abang. Tetapi yang dalam konteks ini adalah Kenapa saya dibilangin? Kenapa saya dibilangin itu memuja sangat sama Ibu kasar. Roli? Ya, itu adalah sangat kasar. Jadi dalam Loh kok konteks kasar? dalam Buktinya kok Nah, di artinya sana begini, dalam tertulis konteks mayat kita Tuhan berbicara di sini Yesus. adalah Wih, bagaimana tentang hukum Taurat Aduh. bahwa dengan Res buka itu kematian datanya Res, mayat Tuhan Yesus. Ya benar sekali apa yang dikatakan Bentar, Abang itu benar. Dengan kematian nggak Yesus bisa, dibuka dulu. Kristus, tapi Bentar, bukan berarti merujuk kepada mayatnya. Dengan kematiannya, kalau mayatnya itu berarti kan kata benda, tapi kematiannya dengan matinya dia menggenapi hukum Taurat yang ada, sehingga kita menjadi manusia baru. Dari perbudakan itulah dibebaskan sehingga manusia Kristen itu dapat dimerdekakan oleh Allah itu sendiri untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Sehingga manusia Kristen ini bisa merdeka. Karena bahasa Yahudi yang begitu keras dengan aturan-aturan yang sungguh luar biasa itu kerasnya, maka disinilah Yesus datang untuk menggenapi, bukan dia menghilangkan. Ada bagian-bagian mana yang dihilangkan, ada bagian-bagian mana yang harus diterapkan. Oke. Sehingga dengan Nggak, jangan panjang-panjang Pak. cinta kasih itu Oke. diterapkan sehingga manusia tidak Panjangan, perlu gigi ganti gigi, mata ganti mata dan lain Panjangan, sebagainya. Ada satu pengampunan di sini. Iya udah kepanjangan. Sekarang apa yang dihilangkan di hukum Taurat, apa yang masih berlaku? Silakan. Tidak ada dihilangkan, digenapi. Oke, apa maksud digenapi? Gini, gini. Abang. Sekarang apa? Dengerin dulu Pak, gantian bicara Anda panjang sekali loh. Panjang terus khutbah gereja kita nggak diberi kesempatan loh. Kita baru satu kata, Anda 5.000 kata gitu loh. Gantian dong bicaranya gitu loh. Gitu loh ya. Apa perbedaan digenapi dan dibatalkan Pak? Anda bisa jawab pakai bahasa Indonesia? Tidak ada digenapi dan maksudnya digenapi dan dibatalkan itu memang dengan adanya dengan kematiannya dia, maka dia menggenapi dari Apa Bapak dengerin bahasa Indonesianya Pak? Listen to me Pak. Apa yang Bapak ini nggak ngerti digenapi? bahasa Indonesia. Apa yang digenapi? Apa yang Apa digenapi? perbedaan antara A digenapi, B dibatalkan? Bedanya apa? Persamaannya apa? Ya, untuk membedakan apa yang dibedakan. Satu contoh kecil. Kenapa babi dulu orang haram, sekarang manusia Kristen itu bisa makan? Itu ada satu penggenapan. Oke, kalau iya contohnya ya, babi itu dulu haram. Sekarang menjadi halal. Dengerin dulu Bapak. Sabar. Biar ada Kenapa? poinnya kalau bicara. Kalau saya bicara kok nggak didengar gitu loh. Jadi nggak nyambung jadinya. Babi dulu itu haram. Sekarang itu halal. Pertanyaannya, ini digenapi atau dibatalkan?
Jawab. Tidak ada yang dibatalkan, digenapi. Karena Dulu. untuk Kena Dengar, lagi nih Bu dengar. ini. Bangsa Bahasa Indonesia Israel, nggak jelas. dengar, bangsa Israel Iya. dengan kita yang sekarang, kita kan bukan Iya. bangsa Israel. Saya nggak Nah, nong gitu Bu. Kamu ini dengar. bicaranya nggak panjang, nggak kena ya. Mendiam Bu. Saya Makanya sama dengar Franky. dulu, dengar dulu, karena orang Israel itu atau orang Yahudi tidak boleh bercampur dengan orang-orang Iya, Bu. selain Siapa orang yang bahas Yahudi, gitu percampuran? loh. Siapa yang Ya, bahas jadi itu? Siapa yang nah, bahas percampuran? justru itu maka yang makanan tadi itu untuk khusus Saya kepada bangsa ulang ya, Israel, saya gitu boleh nggak saya loh. bahasa Indonesia sama Pak Berengki? Ibu diam dulu ya. Sepertinya Ibu nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Ibu diam dulu. Saya mau berbahasa Indonesia sama Pak Berengki, boleh ya Bu? Izin ya. Pak Berengki, dulu babi itu haram. Sekarang ini menurut Anda halal. Pertanyaannya, hukum ini digenapi atau dibatalkan? Silakan Pak. Bahasa Indonesia loh Pak. Iya. Disempurnakan aja lah, disempurnakan. Ya, Kenapa lah? istilahnya itu adalah disempurna atau digenapi, disempurna dalam dengan catatan di dalam Alkitab bahwa apa yang masuk, ya itulah yang dihalalkan, sedangkan yang keluar Iya. itu diharamkan. Kayak gitu. Pak, ini sederhana loh Bapak. Ya, itu. Jadi itu yang kita bisa jawab Atau saya bahwa kasih analogi yang gampang ya Pak ya, supaya tidak kena iman Anda nih. Ya, Sampai kapanpun ini nggak nih ya, pernah dengerin kena. Pak analoginya ya. Saya ke Bali nih di Kuta, gitu ya. Ada aturan dulu tidak boleh pakai baju. Setelah ganti kepemimpinan boleh pakai baju. Ini aturan ini dibatalkan yang dulu atau digenapi, Pak? ya, kalau kita bicara tentang hukum seperti itu tidak berkolerasi dengan hal yang kita bahas Enggak tentang usah dulu ke yang Anda bahas, saya cuma Ya, refresh akal Anda jalan apa enggak gitu loh. tentunya itu ada versi. Artinya saya bisa menjawab bahwa setiap kepemimpinan dengan Saya mempunyai ulang lagi ya Pak ya, saya ulang lagi nih Pak. Saya dia refresh tidak dulu nih. menghilangkan, tapi Saya refresh dulu Pak, saya dia refresh dulu ya. memiliki aturan yang berbeda dengan aturan yang lama. Dengerin dulu ya Pak ya. Ada aturan. Zaman dulu itu harus pakai baju hitam. Hmm. Aturan baru tidak perlu pakai baju hitam. Pertanyaannya, aturan yang lama itu dibatalkan atau digenapi, Pak? Iya, kalau itu kan dibatalkan secara Oke, manusia. pinter dibatalkan. Itu hukum manusia. Ya, pinter. Stop, Pak. Udah nggak usah dikasih penjelasan. Dulu babi itu diharamkan. Sekarang ini dihalalkan. Peraturan ini dibatalkan atau digenapi? Iya, itu dia dibatalkan. Ya dibatalkan udah selesai. Sudah. Harus kena juga kan? Enggak, dibatalkan gini. Dibatalkan dalam Kena arti. juga kan? Ya, oke. Astagfirullah. Biar abang happy. Akhirnya Artinya- kena juga. Ya, enggak apa-apa. Artinya abang Nggak saya ada yang dibatalkan, kawan. Nggak ada dibatalkan. yang dibatalkan. Udah selesai, Bisa Pak, kau mau dibatalkan. makan silakan, nggak dimakan silakan. Tapi kedatangan Yesus kan untuk menggenapi. Kalau nggak ada yang kalau belum sempurna disempurnakan. kan itu. Udah Pak, udah selesai Pak. Iya. Tidak ada Begitu yang itu. dibatalkan, saudaraku. Pak Berengki nggak ada Kalau makan dibatalkan. monggo. Kalau tidak dimakan monggo, ngono. Silakan. Nggak Nah, dimakan, gitu. silakan. Iya. Tidak Itu kan ada yang ajaran dibatalkan. Yesus. Iya, benar. Ajaran Yesus. Yesus itu kan datang dari Tuhan. Tuhan langsung menjadi manusia kan. Kalau yang sebelumnya kan nabi, manusia biasa. Ngomong apa sih? Itu Kita kan untuk ngomongin mengatur- apa? Kita ngomongin aturan babi halal atau haram. Tidak ada yang dibatalkan. Nah, itu Jawabannya adalah adalah nabi dulu. tidak ada Makanya yang Tuhan itu dibatalkan. langsung datang ke dunia. Digenapi, Itu ya. tugas Yesus. Kalau digenapi, apakah digenapi itu ada yang hilang aturan itu? Jawab. Tidak hilang, aturan itu tidak hilang. Oke, Tidak hilang. tidak Makanya hilang. Mau bisa ditemukan dimakan, sekarang. Oke, mau stop. dimakan, Nggak usah mau panjang. Stop. tidak mengurangi dosa, Oke, tidak mengurangi stop. dosa, paham? Hei. Tidak mengurangi dosa. Hoi, hoi, Kalau hoi, saya mau hoi, makan, hoi, hoi, tidak hoi. makan,
Itu tidak mengurangi dosa. Hek. Nah, Kalau digenapi tidak ada yang hilang aturan itu, artinya aturan babi haram itu masih berlaku. Kenapa Anda makan? yang dipersatukan dengan korban. Ayo, ayo. Perhatikan. Kena Saya kan lagi. sudah bilang. Kena Saya sudah lagi. bilang tadi. Dengar, saya sudah bilang tadi, Tuhan Yesus menggenapi, mau dimakan monggo, mau tidak dimakan monggo, tidak akan mengurangi tadi. Itu namanya aturan, itu namanya aturan bebas, Misalnya Bu. begini loh, misalnya gini loh, Aduh. kamu mau makan haram, ya tidak berfungsi. Kamu mau makan, ya tidak haram, itu tidak berfungsi karena Tuhan Yesus sudah datang menggenapi. Artinya aturan itu dibatalkan, Bu, kalau tidak Bukan berfungsi lagi. dibatalkan, digenapi. Nah, seperti ini, bagi orang yang misalnya Kristen, oh, saya tidak bisa ini makan siapa itu. yang ngajarinnya Dengar, begini orang kayak dengar, gini, bahasa Indonesia dengar. yang nggak ada ya? Contoh, Kok bisa saya begini misalnya, ya? contoh nih, saya tidak makan babi, misal, karena saya alergi. Apakah itu mempengaruhi? Tidak. Atau mungkin saya makan. Oke, Apakah itu sebentar saya tanya ke Ibu. Tidak. Jadi tidak dibatalkan. Anda tidak makan babi berdasarkan karena Anda alergi atau berdasarkan karena hukumnya? Bukan karena hukum, karena udah digenapin. Artinya Sudah adalah hukumnya itu Anda batalkan. Tidak digenapin. Kena lagi dia. Digenapin. Kena lagi. Bang Andi, salah satu Digenapi. contohnya. Aduh, Ini, kena Abang, terus. salah satunya contoh bahwa itu digenapi ya. Kalau itu digenapi, salah satu contohnya. Jadi misalnya dalam hal perintah untuk memberi persembahan kepada Allah dengan sukacita. Artinya sesuai dengan kerelaan. Kalau kita baca di 2 Korintus ayat 9, bab 9 ayat 7. Jadi tidak lagi dengan patokan mutlak 10%. Karena itu yang memang dibuat hukum oleh hukum Taurat itu. Pada hidup para orang, artinya kita, Yesus itu dia menggenapi. Jadi bukan berarti harus kita sungguh-sungguh 10% lagi, tetapi dengan kerelaan itu. Itulah yang namanya digenapi, bukan berarti ditiadakan. Tetap Berarti ada hukum. oke, stop. Berarti merubah ya, Pak ya? Merubah pula lagi Kalau dia. dia merubah tidak, tetap ada. Artinya itu kan tetap ada. Anda sendiri yang ngomong ada perubahan loh tadi. Perubahan itu dalam arti bukan ditiadakan. Saya nggak ngomong ditiadakan. Anda Ya, tadi itu kan- ngomong dulu Kenapa begini, dengerin Pak. Kalau menggenapi. Dengerin gantian Pak. Saya tangkap pembicaraan Anda. Saya ini paling ngerti bahasa Indonesia. Saya guru bahasa Indonesia. Saya pendengar yang baik. Anda tadi ngomong begini. Yesus bahasa dulu, Inggris. dengerin dulu. Woi, yuk dulu persembahan perpuluhan tuh begini. Sekarang tuh begini. Saya tanya ulang. Ini ada perubahan atau tidak? Itu juga tidak dibatalkan. Saya nggak nanya batal. Ada perubahan atau tidak? Tidak ada alami Iya, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan konsisten dong yang apa yang dilakukan yang dulu. Ini digenapi itu kan Digenapi lagi saya nanya perubahan kok digenapi lagi lari-larinya ke digenapi Iya, dulu. makanya konsep kedatangan Yesus, konsep kedatangan pengorbanan Yesus Oke. sebagai anak Saya kejar Allah. lagi digenapi ya. Ini dengar dulu. Nah, iya, Konsep silakan. bagaimana Allah itu bisa istilahnya menggenapi hukum Taurat yang ada. Karena apa? Dengan pengorbanan darah yang suci, nah itu adalah persembahan yang kudus menurut keyakinan oleh orang Kristen. Oke. Sehingga hukum Taurat ini bukan berarti ditiadakan, tetapi digenapi, Oke. disempurnakan oleh Yesus Kristus yang mempersembahkan diri sebagai korban bakaran itu. Oke. Ya gitu loh. Gantian Pak, Nah. gantian Pak. Panjangan. Korban bakaran Ya, Pak betul, segala lagi. bukan. Dengerin Pak. Ya. Kalau digenapi itu ada perubahan atau tidak? Jawab Pak. Singkat Pak. Digenapi itu ada perubahan apa tidak? Ah. Kita melihat dari Ada konteksnya. atau tidak? Iya, saya bilang itu ada perubahan. Ada perubahan. Baik, stop. Oke, ada perubahan. Tapi tetap Oke, dasarnya ntar dulu ada. Bapak. Jawab dulu, ntar dulu. Apakah perubahan itu bertentangan dengan sebelumnya yang berlaku? A, bertentangan, B, tidak. Iya, Bertentangan. dia bertentangan dengan Bertentangan, stop. Bertentangan. Ya, Oke. ya kita ikut aja ya. Oke, dengerin. Nah, memang bertentangan. Babi dulu haram, sekarang halal. Itu bertentangan atau tidak? Ya bertentangan. Bertentangan.
Diikuti aja lah Baik. apa maunya ya. Ya, enak kan kalau begini. Nah, kalau Jangan sudah buat konten nanti ya. kalau sudah Terus. bertentangan, apakah aturan yang lama itu dibatalkan atau tidak? Tidak dibatalkan. Silakan mau makan babi silakan. Loh, katanya Mau bertentangan, kemana, Pak. silakan. Tapi Tuhan telah Kok bertentangan masih Tuhan Yesus dipakai? telah datang ke dunia. Silakan dipakai. Jadi Bertentangan. hukum Anda itu bertentangan ya, Pak ya? Oke, gini Bang Andi, karena Yang Hukum menggunakan bertentangan dipakai. oke, Bang Andi, bukan berarti bertentangan itu dibatalkan mutlak, tidak. Iya. Makanya dibilang apa? Untuk menggenapi yang bengkok menjadi lurus. Tetap dasarnya bahan bakunya tetap ada, esnya ada, gula merahnya tetap ada. Tetapi yang dikurangin adalah bumbu-bumbu yang lain. Oh, kadarnya baik, baik. Jadi bukan berarti Oke, dia saya kembali kadarnya yang dikurangi. Oke, saya tangkap. Saya guru bahasa Indonesia. gini. Nggak usah dijelasin panjang, Pak. Saya udah langsung nangkap. Jadi, kadarnya yang dikurangi. Kalau masalah aturan haram dan halal itu begitu, apapun yang Anda lakukan haram ya haram, halal ya halal begitu. Apakah dengerin Pak ya, apakah hukum haram itu kalau dikurangi kadarnya bisa menjadi halal? Bisa dijawab? Ya itu dalam konteks Pak Andi, apa Pak dulu? Andi, Pak Andi sudah final Katanya itu. kalau kadarnya dikurangi ya bisa lah gitu loh. Jadi Apanya makanya saya tanya dikurangi? Pak, kalau hukumnya Tidak sudah ada yang haram, dibatalkan. dengerin dulu Pak. Apakah kalau hukumnya sudah haram, terus kadarnya dikurangi hukum halal haram itu, apakah bisa menjadi halal? Silakan. Makanya itu dari tadi bahwa ada yang digenapi. Jadi Kok dia lagi tidak digenapi ini kadarnya dikurangi. Gini, Statement itu Anda salah saya satu pakai. contoh. Salah satu contoh. Artinya bukan berarti dia mengubah, artinya dia mentiadakan mutlak, tetapi dia menggenapi. Yang ada biarkanlah sudah ada. Tapi tetap diakui sama Yesus. Tapi di mana yang sangat-sangat menurut bahwa itu sangat tidak beradab. Nah, itulah yang harus diberi Oke Pak, singkat lagi Pak. begitu. Hukum haram, hukum halal itu, hukum ini sama atau beda Pak? Pak, halal dan haram itu sama atau pertanyaannya? beda? Halal dan haram. Halal dan haram berbeda lah. Berbeda. Baik, berbeda pinter. Babi itu haram menurut Bapak atau halal? Kalau dalam hukum Menurut Yesus Taurat, enggak. Menurut Yesus enggak. Tar dulu Bapak, perengki dulu. Babi itu haram atau halal Pak? kalau hukum Taurat dulu bahwa bangsa Yahudi itu mengharamkan yang namanya babi, Oke. Menurut sekarang, termasuk binatang-binatang yang oke berkuku. babi aja, nggak usah panjang babi. Sekarang babi bagaimana saja. nasibnya? Ada beberapa binatang-binatang yang berkuku belah. Nggak usah dibahas itu. Satu binatang aja dulu. Itu supaya jangan kena ke mereka itu, Oke, Pak. Ayo sekarang- udah ikutin aja. Supaya jangan kena ke mereka. Ikutin Kami aja, nggak Pak. pakai hukum Taurat Pak, Bu. Kami ada Al-Quran. Kami nggak pakai hukum Taurat. Ya, tapi kamu Nggak pakai Taurat. mengimani hukum Taurat dan Injil kan? Ya memang harus diimani, tapi bukan patokan hidup kami itu. Nah, berarti salah. Anda yang Kalau gitu Taurat dihapus untuk aja. Israel, Anda batalkan. Israel Kalau itu itu hapus aja. Taurat, Anda yang batalkan. Hukumnya Kalau itu hapus Burundi, aja. hukumnya Burundi, Anda di Indonesia ngapain lu batalin hukumnya Burundi? Apa hubungannya? Makanya dikeluarkan aja dari kitab saudara itu Injil dan Taurat itu Emang keluarkan ada aja. Injil, Kalau emang ada nggak Injil sesuai. saya pakai. Emang nggak ada. Nggak ada. Hmm. Siapa yang pakai Terus Injil kenapa? Bu? Nggak ada. Terus kenapa imanilah Pak Andi, apa Pak tuh? Andi, Pak Andi. Kita Pak Andi. kita harus Pak Andi. mengiman. Sebelumnya. Dengerin ya Bu ya. Ini Pak saya Andi. injilin lagi Bu nih. Gantian kita dulu. Ntar dulu. Kita Andi. harus manusia yang Gantian kita. berakal itu, kita harus mengimani pernah ada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu iman kami Bu. Gitu ya. gitu. Ada pernah Nabi Oke. Isa, ada Oke, saya Nabi tanya dulu, Musa. Pak Andi. Ini ngomong Biar terus. Andi, saya tanya dulu. Saya lagi jawab Ibu ini. Waduh. Kenapa? Katanya mengimani Nabi. Kenapa? Makanya saya tanya, Ah. Nabi Isa itu kalian imani? Ya imanilah, percayalah. Emangnya ada ajarannya? Ajaran Nabi Isa itu banyak Pak.
Apa ajarannya? Coba dulu. Dan kita gantian kita nanya dulu. Iya. Ya, gantian. Ajaran Jangan Nabi kita Isa pada- itu Gantian dulu. katanya mau dijawab. Apa ajarannya? Kenapa Coba Anda dulu. ngomong? Kenapa Anda ngomong kalau saya menjawab? Ya, silakanlah tanya. Ya, ajaran Nabi Isa, ajaran para nabi itu, khusus Nabi Isa yang Anda tanyakan itu tauhid. Iya. Ya, Nabi Isa itu adalah mengajarkan menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar. Gitu ya. Tunjukkan Nabi Isa dalilnya. tidak pernah mengajarkan menyuruh menyembah berhala. Di mana itu tertulis itu? Di Al-Quran ada. Tuh, Telepon lagi nih masuk. kenapa? Sembahlah Oke. Tuhanku dan Tuhan. Nabi Sebentar Isa saya kasih datanya, Pak. Sebentar. Pakai data kita. Ya. Tenang aja, Pak. Tenang aja, Pak. Apa tadi ajarannya? Di surah Maryam 30 ya Pak ya, sampai. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui yang apa pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib." Terus kemudian, "Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Itu ajaran Nabi Ya. Isa. Ya, benar. Ya, Oke, pertanyaannya gini, oke, Nabi Isa itu saudaraku. pernah ada nggak? Apa? Nabi Isa itu pernah ada nggak? Apa? Pertanyaannya itu, Nabi Isa itu pernah ada? Pernah ada, Di mana Pak. itu? Ada, Pak. Di mana? Ada Kenapa? saksinya? Ada saksinya nggak? Ada saksinya di Pernah Al-Quran, melihat? ada ibunya, ada Maryam ibunya, Pak. Ada pernah melihat dia? Ada muridnya? Saya nggak pernah melihat dia, Pak. Ada pernah dengar ada muridnya? Nabi Isa itu? Ya, ada Atau murid-muridnya yang bisa siapa? menceritakan dia? Oke, Nabi Isa alaihissalam itu Ya. tidak dikenal dengan murid-muridnya. Yang jelas Nabi Isa itu ibunya adalah Siti Maryam. Oh, Siti Maryam. Gitu. Jadi Anda meragukan Nabi Isa pernah ada gitu? ya kami tak kenal Nabi Isa, kami tak kenal. Oke, Karena baik. itu dia Saya bilang, tabok lagi. Kalau Anda tidak mengenal Nabi Isa, kenapa ada gereja Isa Al-Masih? Siapakah itu? masih. Dengar dulu ya. Kena lagi. Kena Kalau- lagi. Dengar. Kalau Kena Isa lagi. Kalau Isa Al-Masih Al-Masih ada, di Alkitab. tapi kalau Al-Masih di Nabi kitab. ASS nggak ada. Nah, itu bedanya. Keturunannya beda. Nah, Siapa itu? Siapa itu Isa Al-Masih, Bu? Nabi Isamu siapa? gini. Keturunan Ini siapa? Jangan di- Dengerin Bu. Ibu diam dulu, saya sama Pak Salom ya. Isa Al-Masih itu yang gereja Isa Al-Masih siapa itu Isa itu? Isa Al-Masih itu menurut Alkitab. Kalau Siapa ada itu? orang ada orang Kristen menyebut Isa yang dalam Alkitab, ya nggak apa-apa. Siapa itu Isa Tapi Al-Masih? itu- Siapa? Isa yang di Alkitab, Yesus yang di Alkitab. Memang ada nama Isa di Bible-mu ada. Ya, ada yang menerjemahkan itu. Di mana ada original teksnya namanya Isa di Bible? Nggak ada. Ya, itu Nggak ada. terserah orang itu. Nggak ada. Ngarang aja kau. Nggak ada. Saya tanya, ya, Kagak ada. Makanya Di Quran. kamu tidak mengakui Nabi Isa, tapi kau pakai di kalender Nggak itu dipakai. Pakai tuh. kenaikan Isa Al-Masih. Siapa itu yang kenaikan Isa Al-Masih? Siapa itu? Tidak dipakai. Siapa yang pakai? Gereja, Bu. Apakah itu yang seperti yang kamu sebutkan itu benar? Makanya saya tanya itu siapa? Ya, makanya saya bilang saya tidak pernah dan saya tidak pernah Gerejamu tahu, gitu, tidak pakai, pernah tahu. gerejamu pakai. Gereja di mana? Ya, Abang. Siapa? Nah, itu jangan Gereja Isa framing-framing. Al-Masih itu berjubel banyak, Bu. Jangan tutup mata, Bu. Jangan framing-framing. Jangan Nabi ditutup mata. kamu, Saya tampilkan gereja Nabi- Isa Al-Masih. Siapa yang bisa buka Nah. data sini? Ustaz Ali, Nabi Isa- Pak Kores. Nabi- Biar dia ketabok nih Nabi- data ini orang ini. Diam dulu, Bu. Nabi Isa Diam alaihissalam sama dulu. Yesus Kristus. Diam dulu. Sangat berbeda, sangat berbeda. Iya, Jadi tidak kalau boleh berbeda disamakan. ngapain lu pakai? Tidak ada saya. Ustaz, Tidak ada, lu diam tidak dulu. ada. Ustaz Tidak Ali, dipakai. tolong tampilkan dulu gereja Isa Al-Masih coba. Dia biar ketabok nih congornya Ibu ini. Lu diam dulu. Nah, Ada tak. gereja Isa Al-Masih. Iya, dari Sabar ya, Anda lihat dulu gereja Isa Al-Masih. Siapa itu Isa Al-Masih ya? Yang jelas di Bible itu tidak ada Isa Al-Masih. Di dalam original teks Bible Ibu tidak ada nama Isa.
Tidak ada. Tapi Anda menyangkal, tapi Anda memakai, ini namanya maling, ketahuan. Nyolong udah ketahuan gitu loh. Di kalender itu, di kalender itu Mau yang mana? Mau yang mana? terserah banyak banget. Tuh, Terus gedein dulu permas- udah. ST gedein, ST gedein. Nah, tuh gereja Isa Al-Masih. Ini siapa nih? Ibu. Ini siapa, Bu? Ibu Roli, siapa ini? Jemaat Siapa sudah sih? datang. Boy, banyak banget Bu di Pulau Jawa, Bu. Semarang. Bu. Jalan keluarnya adalah kabur, Bentar. Bu. Udah ada yang mualaf belum ya gereja ini ya? Belum ada. Ya kabur dia. Belum ada ya? Kabur kan. Buset.